Pada dasarnya, The Humility Trap adalah sebuah teknik untuk mengelola bagaimana orang lain melihat kemampuan dan niat kita. Tujuannya adalah untuk dengan sengaja menciptakan gambaran diri yang terlihat tidak berbahaya, tidak ambisius, atau bahkan terlihat memiliki kemampuan yang berada di bawah lawannya. Saat seseorang menunjukkan sikap sangat rendah hati yang dibuat-buat, mereka sebenarnya sedang memasang sebuah filter pada cara pandang orang lain. Ini adalah strategi penyesatan persepsi. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk berhenti mewaspadai hal-hal yang dianggap bukan sebagai ancaman. Ketika kita menunjukkan sikap yang sangat sopan, banyak mengakui kekurangan, atau terlihat sangat menghargai lawan secara berlebihan, sistem pertahanan mental lawan akan mengendur. Lawan akan merasa bahwa mereka berada di posisi yang lebih unggul. Perasaan unggul inilah yang sangat berbahaya karena dapat memicu rasa percaya diri yang berlebihan yang kemudian membuat lawan jadi kurang teliti dan berhenti mengamati gerak-gerik kita dengan tajam. Saat lawan sudah merasa jauh lebih hebat daripada kita, mereka cenderung akan berbicara lebih banyak dan bertindak lebih terbuka. Dalam kondisi ini, kita sebenarnya sedang mendapatkan akses ke informasi-informasi penting yang biasanya dirahasiakan. Lawan tidak akan merasa perlu menyembunyikan rencana atau kelemahannya karena mereka berpikir kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun dengan informasi tersebut. Di sini, kerendahan memiliki potensi berfungsi sebagai alat untuk memancing lawan agar membuka semua kartu yang mereka pegang. Dalam sebuah persaingan, setiap orang biasanya akan dijaga atau diawasi dengan ketat. Namun, dengan menggunakan taktik ini, kita sedang menghapus nama kita dari daftar orang yang perlu diawasi itu. Lawan akan memindahkan fokus perhatian mereka pada orang lain yang dirasanya terlihat lebih agresif. Hal inilah yang dapat memberikan kita sedikit kebebasan ruang dan waktu untuk mempersiapkan langkah besar tanpa ada gangguan atau kecurigaan dari pihak manapun. Kekuatan utama dari teknik ini terletak pada perbedaan antara apa yang diharapkan lawan dan apa yang sebenarnya terjadi. Karena lawan sudah terbiasa melihat kita sebagai sosok yang lemah atau tidak tahu apa-apa, mereka tidak akan atau merasa tidak perlu menyiapkan perlindungan apapun di hadapan kita. Dan ketika kita akhirnya melakukan gerakan nyata untuk mencapai tujuan atau memenangkan persaingan, gerakan tersebut akan terasa sangat mendadak dan mematikan. Lawan tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi karena mereka harus memproses perubahan citra atau kesan kita dari orang yang sebelumnya rendah hati menjadi pesaing yang sangat tangguh dalam sekejap. Strategi ini memanfaatkan sifat dasar manusia yang seringkali menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Keberhasilan taktik ini sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk menjaga sandiwara tersebut tetap konsisten sampai saat yang paling tepat untuk bertindak tiba. Dengan menguasai emosi dan ego sendiri untuk tetap terlihat kecil, seseorang sebenarnya sedang membangun kekuatan yang besar. Ini adalah tentang mengorbankan pengakuan sementara demi mendapatkan kemenangan akhir yang mutlak. Dalam kacamata psikologi kepribadian, teknik ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ia membutuhkan kontrol emosi yang tinggi, kemampuan membaca situasi, dan perencanaan jangka panjang. Dalam konsep MBTI, tipe kepribadian yang memiliki potensi paling tinggi untuk melakukan teknik ini ialah tipe kepribadian INTJ. Dalam pola perilaku mereka, penggunaan kerendahan sebagai alat untuk mengelabui lawan bukan sekadar pilihan emosional, melainkan sebuah keputusan logika yang sangat matang. Ada alasan mendalam di balik cara kerja pikiran tipe ini yang membuat mereka menjadi pelaku terbaik dari strategi ini. Tipe ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memisahkan perasaan pribadi dari tujuan akhir yang ingin dicapai, seperti keinginan untuk dipuji atau terlihat hebat. Mereka menganggap bahwa terlihat hebat di depan orang lain seringkali hanya membuang-buang energi dan justru malah bisa mengundang gangguan yang tidak perlu. Jika dengan terlihat biasa saja atau tidak tahu apa-apa di awal dapat menjamin kemenangan besar di akhir, mereka akan melakukannya tanpa ragu. Mereka tidak butuh pengakuan di tengah proses, yang mereka butuh hanya hasil akhir. Mereka memiliki kemampuan analisis resiko yang sangat tajam.
Ia menyadari bahwa ancaman terbesar bagi sebuah rencana adalah perhatian dari lawan. Dengan bersikap rendah hati yang dibuat-buat, mereka secara sengaja menurunkan tingkat ancaman yang dirasakan orang lain terhadap dirinya. Ini adalah cara mereka untuk menghilang dari radar pemantauan lawan secara sadar. Tipe ahli strategi seperti mereka menggunakan teknik-teknik seperti ini untuk mencapai beberapa tujuan yang sangat spesifik, seperti membangun ruang gerak yang bebas, pengumpulan data tanpa dicurigai, hingga menghilangkan pelindung atau kewaspadaan lawan. Ini semua untuk efisiensi waktu dan tenaga. Daripada harus berdebat atau bersaing secara terbuka sejak awal yang akan menguras banyak tenaga, mereka lebih memilih untuk menyerah di permukaan agar bisa menang secara mutlak di bagian akhir dengan satu gerakan yang terukur. Saat mereka bisa bekerja tanpa diawasi, saat lawan menganggap mereka bukan ancaman, ini memberikan kebebasan bagi mereka untuk menyusun kekuatan atau mengumpulkan sumber daya secara diam-diam. Dengan bersikap sangat rendah hati dan terlihat seolah-olah butuh bimbingan, mereka bisa membuat lawan bicara menjadi sangat terbuka. Lawan yang merasa lebih unggul cenderung akan membocorkan rahasia, cara kerja, atau kelemahannya sendiri karena merasa kita tidak akan mampu menyainginya. Strategi ini bertujuan untuk membuat lawan menjadi ceroboh. Ketika lawan sudah benar-benar percaya bahwa kita berada jauh di bawah mereka, mereka akan berhenti menyiapkan rencana cadangan atau memperkuat pertahanan dan kewaspadaannya. Pada saat itulah, tipe ini akan melakukan tindakan kompetitif yang sangat besar, yang membuat lawan tidak mungkin bisa mengejar atau membalas karena sudah terlambat. Secara objektif, bagi tipe kepribadian ini, kerendahan palsu adalah sebuah investasi. Mereka mengorbankan citra diri saat ini untuk mendapatkan kendali penuh atas situasi di masa depan. Kerendahan hanyalah sebuah variabel dalam perhitungan untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Mereka tidak peduli dengan pujian atau pengakuan di tengah proses. Mereka lebih suka dianggap tidak kompeten atau tidak penting jika hal itu memudahkan jalannya menuju target akhir yang sebenarnya. Tipe kepribadian ini memandang ego sebagai penghambat logika. Dan untuk dapat mengamati kelemahan sistem atau lawan tanpa diganggu, mereka menggunakan kerendahan sebagai tabir asap agar saat dirinya melakukan langkah yang besar, tidak ada yang sempat membangun pertahanan. Semua ini adalah salah satu teknik dari manipulasi. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.